Saat kita mulai belajar bahasa Inggris, sebaiknya kita mulai dari lisan atau omongan atau pendengaran ya, dibandingkan tulisan. Nah, tulisan justru agak belakangan. Jadi ketika kita belajar 100 kosakata pertama, walaupun kita menemukan katanya itu dari kamus dalam bentuk tulisan, sebenarnya kita jangan terlalu fokus dulu sama ejaannya atau sama tulisannya ya. Tapi kita pakai versi pengucapannya atau pronunciation-nya. Jadi kita habis dengar kan, mungkin di satu platform misalnya Google Translate gitu. Habis kita dengerin langsung kita pakai. Nah, itu yang dilatih selama mungkin beberapa bulan awal, bisa fokus di situ aja. Bagaimana kita menggunakan kata itu dalam bentuk lisan dan mendengarkan juga. Misalnya ya, kalau mendengarkan kita bisa pakai dari film atau dari lagu misalnya. Nah, kita dengerin lagu-lagu dengan lirik yang ada kata-kata yang udah kita tahu gitu kan, dari 100 kosakata pertama kita gitu. Misalnya, oh lagu ini udah mengandung kata-kata A, B, C, D nih yang udah saya pelajarin gitu kan, yang saya udah tahu. Ya udah, pada saat kita dengerin lagunya coba kita tebak kata itu ada di mana aja gitu ya. Oh misalnya di sini, di sini, di sini. Kita nebak dengan benar, oh berarti kita udah tahu nih, berarti kata ini diucapinnya kayak gitu dalam lagu gitu kan. Begitu juga kalau kita pakai bentuk format lainnya, misalnya mungkin dalam bentuk film atau video dan lain sebagainya. Kita bisa nebak, oh di sini nih ada kata always gitu kan, yang artinya selalu. Oh di sini ada kata always. Oh always ternyata bacanya gitu ya. Nyebutinnya gitu ternyata ya. Always gitu kan. Begitu juga dengan latihan kitanya sendiri di rumah misalnya, ketika kita lagi mau mengingat ya kosakata untuk benda-benda di sekitar kita, jangan diem doang gitu ya, ditulis misalnya. Table ditulis T, A, B, L, E, nggak usah. Justru lebih banyak latihannya table, chair, couch, watch, television, table. Terus ulang lagi gitu kan. Nah sebutin, ucapin terus gitu. Constantly, sering gitu ya dengan intens, dengan frekuensi yang tinggi. Sampai kita udah benar-benar ngerasa akrab banget dan udah gak kerasa kayak mikir lagi gitu. Untuk tahu ini nyebutnya apa gitu ya. Suatu benda itu nyebutnya apa. Nah 100 kosakata pertama tuh digodok terus kayak gitu. Terus nantinya ketika kita mulai nambah nih 100 kosakata berikutnya jadi 200 kosakata, lakuin hal yang sama ya. Masih fokus di lisan dulu sampai beberapa bulan awal itu. Kira-kira nanti udah ada 300 sampai 500 ya. Jadi beberapa kali kan berarti nambah 100 100 100. Nah, kalau udah lebih dari 300 tuh tadi kira-kira di range 300 sampai 500 baru mulai campur antara lisan dengan tulisan. Nah, tulisan ini cari paragraf-paragraf yang sederhana dulu ya. Misalnya bisa juga buka Wikipedia misalnya. Baca paragraf pertama dulu aja. Nah, bisa kayak gitu ya. Atau bisa juga kita ngulang dari kosakata yang udah kita punya gitu kan. Kita ulang lagi nih prosesnya, tapi kali ini kita bukan mencoba pengucapannya tapi justru nulisnya. Misalnya dari lagu gitu kan. Lagu kita play, habis itu setiap ada kosakata yang kita kenal, kita tulis. Ejaannya sesuai dengan yang kita ingat. Kalau misalnya kita udah tulis terus kita cek ternyata salah, nggak apa-apa ya, salah itu nggak apa-apa. Salah itu bagian dari proses belajar. Tapi jangan justru gini, oh biar nggak salah malah nyontek gitu ya. Itu justru nggak pas ya, nggak tepat. Karena ya buat apaan kita nyontek mau ngapain kan? Jadinya kita malah nggak ingat-ingat nanti pengejaannya gimana. Jadi justru nggak apa-apa, seingatnya kita tulisannya kayak gimana, itu aja kita tulis. Nah misalnya dalam satu lagu kita dapat 10 kata, nanti 10 kata itu kita cek di Google Translate atau di kamus gitu kan, bener nggak nih pengejaannya. Kalau misalnya salah, ya udah salahnya itu kita koreksi dan kita ingat, oh ternyata saya salah di sini kemarin gitu kan. Nah terus untuk semua 300 sampai 500 kosakata pertama kita itu, gitu ya. Jadi lisan duluan, rada lama, kira-kira mungkin 3 sampai 6 bulan pertama, terus baru nanti tulisan. Dan tulisan ini juga sebenarnya akan menyesuaikan lagi-lagi tujuan komunikasi kita itu apa, ya kan? Tujuannya ini bahasa Inggrisnya mau dipakai buat apa? Dan itu akan menentukan nanti perlu seberapa serius sih kita mempelajari struktur menulis yang benar dan seterusnya ya dalam bahasa Inggris. Sementara kalau untuk lisan ini udah pasti kita pakai untuk semua hal. Untuk komunikasi sehari-hari, untuk kita ngobrol sama orang kalau kita sebagai karyawan gitu ya. Misalnya kita sebagai customer service di suatu perusahaan atau kita sebagai pramusaji gitu kan di suatu restoran dan lain sebagainya, kita akan ngomong sama orang apakah kita tulis gitu. Misalnya what do you want to order sir gitu kan, mau pesan apa, masa pakai kertas gitu kan. Sir what do you want to order kan nggak mungkin kan, kita masih ngomong kan ya, kita nanya ke orangnya mau pesan apa.
Nah, jadi lisan itu mesti duluan karena ini yang akan dipakai di semua-semua. Sementara kalau tulisan itu biasanya kontekstual ya. Jadi dengan tujuan tertentu baru kita akan butuh untuk menuliskan pesan kita dalam bentuk tulisan gitu.